And I declared Shahada in that letter to the bishop. There is no God but Allah. And that Muhammad, the Prophet Muhammad, peace be upon him, is his last messenger. And that this is the final message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Cahaya Iman? Semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel yang senantiasa menghadirkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Sebuah kisah yang datang dari benua Australia, dari seorang tokoh yang sangat dihormati di komunitasnya bernama Guld David. Bayangkan, seorang pemimpin agama yang telah mengabdikan 45 tahun hidupnya dalam pelayanan gereja, kini menemukan kedamaian dan kebenaran dalam ajaran Islam. Bagaimana seorang yang begitu disegani bisa sampai pada titik ini? Mari kita ikuti kisahnya yang menginspirasi. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia. Guld David lahir dan besar di Australia. Ia menjadi bagian dari sebuah aliran Kristen Ortodoks pada tahun 1978. Selama bertahun-tahun, ia aktif dalam komunitas gereja dan sangat mencintai jemaatnya. Selama 45 tahun, ia telah menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya dalam lingkungan gereja. Bayangkan saja, puluhan tahun berkhutbah, membimbing umat, dan menjadi pilar spiritual bagi banyak orang. Beliau bahkan kemudian diangkat menjadi salah satu pemimpin ibadah atau yang kita kenal sebagai pastor selama beberapa tahun. Meskipun demikian, perjalanan spiritual Guld David tidak berhenti di situ. Di dalam hatinya ada pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan yang terus mencari jawaban yang lebih dalam. Kehidupan spiritualnya dibentuk oleh keadaan unik di komunitasnya. Selama bertahun-tahun, paroki tempat ia bergabung tidak memiliki pemimpin ibadah tetap, hanya didatangi sesekali dari daerah lain. Situasi ini mendorongnya untuk lebih banyak menggali sendiri tentang keyakinan dan sejarah agamanya. I became Orthodox in 1978. I was only a priest for the last 2 years and a bit before I resigned to become a Muslim. Dalam studinya, Guld David mulai menemukan beberapa hal yang menjadi pertanyaan besar baginya. Ia menyoroti perbedaan antara ajaran yang ia pelajari dan apa yang ia temukan dalam Alkitab. Ia juga mempertanyakan bagaimana beberapa ajaran dasar agamanya itu terbentuk berabad-abad setelah masa hidup Nabi Isa atau Yesus. Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul dalam pikirannya, Guld David menegaskan bahwa ini bukan hanya sekedar pemikiran intelektual, tetapi juga pencarian hati yang tulus untuk menemukan kebenaran yang mutlak. Ia merasa ada sesuatu yang belum lengkap dalam pemahamannya tentang Tuhan. You know, it was a reflection of my search for God, and my search for God wasn't really complete in Orthodoxy. And the fact that so much that is in the Bible, which as we know has been shaped by theologians and the fathers of the church after many years and indeed centuries after Christ was on this earth. Titik balik dalam hidup Guld David terjadi secara tak terduga saat ia mengunjungi daerah bernama Perth untuk menghadiri pemakaman saudara iparnya. Ia menginap di hotel yang dekat dengan masjid utama di kota itu, sebuah bangunan bersejarah yang didirikan oleh imigran Afghanistan. Setiap hari ia berjalan melewati masjid dan merasakan panggilan kuat untuk mengunjunginya. Awalnya ia ragu-ragu karena latar belakangnya sebagai pemimpin agama Kristen. Namun
tahun, dorongan hati membuatnya memberanikan diri untuk masuk dan duduk di halaman masjid yang tenang. Dalam kunjungan berikutnya, ia bertemu dengan imam masjid yang kemudian memberinya Al-Quran. Gold David sebenarnya sudah memiliki Al-Quran di rumahnya selama bertahun-tahun, tetapi kali ini ia membacanya dengan hati dan pikiran yang sepenuhnya terbuka. Di hotelnya, dengan penuh kerendahan hati, ia bersujud dan memohon kepada Tuhan agar menunjukkan kepadanya kebenaran sejati. Setelah berdoa dengan bersungguh-sungguh, ia membaca Al-Quran. Saat itulah ia merasakan keyakinan yang mendalam secara akal, emosi, dan spiritual bahwa apa yang ia baca adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia belum memberikan perhatian yang cukup pada kebenaran ini. Setelah pencerahan itu, Gold David tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang telah ia temukan. Ia segera menghubungi imam masjid di Perth tadi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat melalui telepon. Kemudian ia juga mengikrarkan syahadatnya di depan komunitas muslim di masjid di Hobart, Tasmania, tempat tinggalnya. Dengan memeluk Islam, ia memilih nama Abdurrahman yang berarti hamba yang maha penyayang. Ia merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat untuk menjadi hamba Allah yang maha pengasih. Dalam Islam, ia menemukan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah yang mutlak, bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia tidak memiliki anak. Ia menyadari bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah seorang nabi dan utusan Allah, bukan Tuhan. Gold David merasa bahwa keputusannya ini tidak berarti ia meninggalkan ajaran Nabi Isa, tetapi justru menempatkannya dalam hubungan yang benar dengan Tuhan yang Maha Esa. Transisi ini tentu membawa perubahan besar, tetapi ia merasa sangat damai dengan pilihannya. Ia mulai mempelajari sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan merasakan kehangatan persaudaraan dalam komunitas muslim. How I could not ignore Quran, could not ignore the truth that God is not three, God is one. And I love Jesus no less than I loved Jesus before, but I understand Jesus in proper relationship and perspective to God Almighty. That's the difference. Kisah Gold David yang kini dikenal sebagai Abdurrahman adalah pengingat kuat bahwa hidayah Allah dapat datang kapan saja, kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang, usia, atau posisi sosial. Ini adalah bukti nyata bahwa pencarian kebenaran sejati akan selalu dibimbing oleh Allah. Abdurrahman Gold David berharap kisahnya dapat menginspirasi orang lain untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan rendah hati. Ia berpesan kepada mereka yang sedang mempertimbangkan Islam untuk mendapatkan salinan Al-Quran dan membacanya, serta memohon kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. Ia menekankan bahwa Islam adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari ajaran yang dibawa oleh semua nabi sebelumnya, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Ini adalah agama yang solid dengan satu kitab suci yang terjaga, yaitu Al-Quran, dan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Ia mengajak semua orang untuk mengunjungi masjid karena masjid adalah tempat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang Islam dan merasakan komunitas muslim yang penuh kasih. Comfort to a Christian becoming Muslim in knowing that you are not abandoning Jesus, you are not abandoning Mary, you're placing them in correct relationship to Allah. And that's the difference. Sahabat Cahaya Iman, semoga kisah inspiratif Abdurrahman Gold David ini menambah keimanan kita dan menjadi pengingat bahwa pintu hidayah Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang mencari dengan tulus. Jangan lupa untuk like, berikan pendapat kamu di kolom komentar, dan bagikan video ini untuk berbagi kabar baik ini seluas-luasnya. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.